Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Semoga kalian masih selalu dalam keadaan sehat dan kalian masih terus semangat untuk belajar. Dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Adit. Sekarang kalian sudah berada di kelas 12 TKJ. Dulu kita belajar bersama di kelas 11 TKJ dengan mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Dan di kelas 12 ini kita akan lanjutkan apa yang sudah kalian pelajari di kelas 12, apa yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Dan di kelas 12 ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di kelas 11 kemarin. Nah, di kelas 12 ini apa saja materi yang akan kita sampaikan? Tentu kalian kemarin sudah merangkum KIKD yang sudah disampaikan oleh saya, Pak Eko, dan Pak Prima tentang mata pelajaran apa saja yang harus dikuasai dalam satu semester tentunya. Nah, khusus untuk administrasi sistem jaringan di kelas 12 ini nanti kita fokus pada kontrol panel hosting, terus kemudian kita fokus pada VPS, VPN, dan tentu pada monitoring layanan jaringan. Itu untuk materi di kelas 12. Tentunya untuk mengikuti materi tersebut, saya harap kalian masih ingat materi-materi yang sudah disampaikan pada kelas 11 kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang SSH, belajar tentang FTP, belajar tentang web server, domain server, file server. Nah, itu yang menjadi fondasi kalian untuk melanjutkan belajar di kelas 12. Untuk materi yang akan kita bahas di awal semester ini yaitu kontrol panel hosting. Nah, apa itu kontrol panel hosting? Yang jelas kita cek dulu hosting itu apa. Jadi kalian bisa cek juga referensi atau modul yang sudah ada di sekolah atau modul yang sudah kami buat sebelumnya. Jadi kontrol panel hosting itu adalah media, sebenarnya media yang digunakan untuk menyimpan data, yang data itu dapat diakses melalui internet. Simpelnya itu. Jadi hosting itu adalah sebuah media untuk menyimpan data agar kita bisa akses lewat internet. Nah, bagaimana dengan kontrol panel hosting? Jadi kontrol panel hosting itu dari kata kontrol panelnya juga itu kita dapat menyimpulkan juga itu adalah sebuah layanan juga yang digunakan untuk mengontrol sebuah hosting. Jadi di kontrol panel hosting itu ya, jadi kalian mendapatkan sebuah media yang berfungsi sebagai manajemen hosting yang sudah kalian buat. Jadi seperti salah satu fungsinya adalah membuat sebuah domain baru, kemudian setting subdomain, membuat email atau setting email, kemudian membuat akun FTP dan lain sebagainya. Nah, ketika kita belajar tentang kontrol panel hosting, tentunya hasil akhirnya nanti merupakan sebuah tampilan, dan tampilan itu bukan lagi tampilan komen atau tampilan teks. Nah, itu nanti berupa tampilan gambar atau view. Di awal sudah pasti kita harus mempersiapkan atau menginstal terlebih dahulu softwarenya menggunakan Selly. Nah, setelah berhasil install, nanti kita dapat menggunakan kontrol panel tersebut dan kita menggunakan tampilan. Jadi kalian akan lebih mudah ketika kita membuat
bisa membuat sebuah domain baru, setting domain, kemudian membuat domain baru atau setting domain, itu akan lebih mudah karena sudah menggunakan tampilan view. Itu ya, jadi itu salah satu kelebihannya. Jadi kita akan dipermudah untuk melakukan setting di server, sudah tidak memakai komen lagi. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kita membuat sebuah control panel hosting? Tentu saja itu sudah kita lakukan di kelas 11 kemarin. Jadi kalian harus mempersiapkan komputer atau laptop ya. Kemudian kita masih menggunakan virtual atau VirtualBox. Kemudian kalian harus menyiapkan ISO Linux atau ISO Debian. Kalau kemarin kelas 11 kita pakai Debian 8, silakan, atau kalau punya yang terbaru silakan bisa dipakai. Nah, itu yang harus kalian persiapkan. Nanti settingannya bagaimana, kemudian cara mengaksesnya bagaimana, cara menginstal control panel hostingnya bagaimana, itu nanti kita akan sampaikan dalam sebuah modul di e-learning yang nantinya kita akan buka sesuai dengan jadwal di administrasi sistem jaringan. Nah, itu yang harus kalian persiapkan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke control panel hosting. Apa saja contoh dari control panel hosting? Itu ada berbagai macam contoh ya. Jadi seperti cPanel, nanti kalian bisa cek. Kemudian ada lagi EHCP, ada contoh direct admin, kemudian ada contoh webmin, dan ada berbagai macam contoh untuk control panel hosting. Nanti kalian bisa cek. Jadi sebelum kita praktek membuat control panel hosting, saya harap kalian bisa mencari tahu dulu contohnya seperti apa, sehingga ketika kita praktekkan untuk membuat control panel hosting tersebut, kalian sudah mempunyai gambaran. Oke. Nah, setelah kita praktek membuat control panel hosting, nanti kita juga akan belajar tentang account atau akun yang digunakan untuk mengakses kontrol panel hosting tersebut. Nah, nanti kita akan belajar tentang share akunnya, dan juga kita akan mempelajari tentang dedicate akunnya. Jadi itu yang harus kalian pelajari. Yang pasti di awal ini kalian harus belajar terlebih dahulu, harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud tentang kontrol panel hosting, fungsinya, kemudian tujuannya untuk apa, itu yang harus kalian lakukan. Baik, itu saja awalan yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan di video atau modul selanjutnya. Saya harap di awal ini kalian bisa mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan, sehingga di praktek-praktek selanjutnya kita akan siap untuk praktek yang lebih baik lagi. Saja yang kami sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.